Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia dari Tadris Biologi IAIN Kudus. Di sini saya akan belajar bersama adik-adik mengenai materi kelas 11 semester 1, yaitu bab yang kedua tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Apa sih jaringan pertumbuhan itu? Jaringan pertumbuhan merupakan sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama yang menyusun tubuh tumbuhan. Nah, jenis-jenis jaringan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama jaringan meristem atau jaringan embrional, dan yang kedua ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Langsung saja, yang pertama ada jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya itu masih aktif dalam pembelahan dan mengalami pembelahan secara mitosis, sehingga menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru, dan tanaman itu akan mengalami pertambahan tinggi maupun volume. Ciri-ciri dari jaringan meristem ini tersusun dari sel muda yang aktif membelah, tidak memiliki ruang antar sel, selnya memiliki nukleus yang besar, vakuolannya masih sangat kecil, dan banyak mengandung sitoplasma, dinding selnya tipis, kemudian selnya itu berbentuk bulbus. Nah, jaringan meristem berdasarkan terbentuknya itu ada tiga, yaitu promeristem, kemudian berkembang menjadi meristem primer, dan selanjutnya akan menjadi meristem sekunder. Nah, jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya, yang pertama ada promeristem. Promeristem merupakan jaringan yang telah ada ketika tanaman itu masih dalam fase embrio. Dan yang kedua, promeristem ini akan berkembang menjadi meristem primer. Nah, bisa didefinisikan bahwa jaringan meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang berasal dari sel embrionik dan sel-selnya itu masih aktif dalam pembelahan, sehingga bisa menyebabkan pertumbuhan memanjang pada ujung batang maupun akar. Dan yang ketiga, jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem ini berasal dari jaringan dewasa yang berubah menjadi embrional kembali. Contohnya itu pada Cambium dan Cambium gabus. Ini ada gambar meristem primer. Meristem primer tadi kan bisa menyebabkan pertumbuhan memanjang pada ujung batang maupun ujung akar. Dan yang kedua tadi ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini bisa menyebabkan pelebaran pada bagian akar maupun pada bagian batang, terutama itu pada cambiumnya. Kemudian ada jaringan meristem berdasarkan letaknya. Jaringan meristem berdasarkan letaknya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama meristem apikal, yang kedua meristem interkalar, dan yang ketiga ada meristem lateral. Meristem apikal atau meristem ujung itu merupakan jaringan yang terletak pada ujung akar maupun batang. Nah, fungsi dari jaringan meristem apikal ini untuk pertumbuhan tinggi tanaman, sehingga pada akar maupun batang tanaman itu akan tumbuh memanjang. Kemudian meristem interkalar itu merupakan jaringan meristem antara yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa. Misalnya itu pada ruas batang dan pangkal tangkai daun. Fungsi pada jaringan meristem interkalar ini guna untuk penunjang pertumbuhan tinggi tanaman karena memiliki pertumbuhan yang memanjang seiring pertumbuhan meristem apikal dari ujung tanaman. Dan yang ketiga ada meristem lateral. Meristem lateral ini merupakan jaringan meristem yang terletak memanjang sejajar dengan permukaan batang maupun akar. Contohnya itu pada cambium. Fungsi dari jaringan meristem lateral ini untuk membelah dan juga memperbesar diameter pada batang maupun akar pada tanaman. Nah, ini ada gambar meristem apikal, lateral, dan juga interkalar. Tadi meristem apikal kan pada ujung batang maupun ujung akar, sedangkan meristem lateral ini berada pada itu sejajar dengan permukaan batang maupun
akar. Dan meristem interkalar tadi itu berada di ruas batang maupun pada pangkal tangkai daun. Kemudian setelah ada jaringan meristem, yang kedua ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen ini merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk. Nah, jaringan permanen ini memiliki ciri-ciri, yaitu selnya berukuran relatif besar daripada jaringan meristem, karena tadi ya, pada tanaman itu kan akan mengalami pertumbuhan maupun perkembangan. Jadi yang awal mulanya sel-selnya itu berukuran kecil, setelah menjadi jaringan dewasa selnya akan berukuran besar. Kemudian yang kedua, sel-selnya itu memiliki vakuola yang lebih besar. Dan yang ketiga, terdapat ruang antar sel. Dan yang keempat, selnya itu telah mengalami penebalan pada dinding sesuai dengan fungsinya. Nah, jaringan dewasa berdasarkan fungsinya itu ada 4, yaitu jaringan pelindung atau epidermis, kemudian jaringan dasar atau parenkim, dan ada jaringan penyokong, serta jaringan pengangkut. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis. Nah, jaringan epidermis ini tersusun dari lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan, misalnya itu pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, jaringan pelindung ini memiliki fungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar. Jadi jaringan epidermis ini terletak di lapisan awal atau di lapisan yang utama pada jaringan tumbuhan. Kemudian ciri-ciri dari jaringan pelindung itu terdiri atas satu lapis sel. Selnya itu tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian dinding selnya itu berbeda pada berbagai jenis tumbuhan dan memiliki vakuola yang besar. Dinding sel pada epidermis itu ada yang mengandung lignin, kutikula, dan juga pektin. Kemudian yang kedua ada jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar ini terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi dan letaknya itu di sebelah dalam jaringan epidermis. Jadi susunannya itu setelah yang pertama itu kan jaringan epidermis, kemudian yang kedua itu ada jaringan dasar, seperti itu. Kemudian fungsi jaringan ini itu untuk menyimpan air maupun cadangan makanan. Ciri-ciri dari jaringan dasar itu selnya itu hidup, berukuran besar, dan memiliki inti sel dan banyak vakuola, kemudian memiliki ruang antar sel dan bersifat meristematis karena selnya itu masih aktif dalam pembelahan. Nah, jaringan parenkim berdasarkan fungsinya itu ada 5. Yang pertama ada parenkim asimilasi, yaitu digunakan untuk membuat zat makanan dengan cara fotosintesis. Kemudian parenkim penimbun itu untuk menyimpan cadangan makanan, dan parenkim air itu untuk menyimpan air, dan parenkim udara itu menyimpan udara karena pada sel itu memiliki ruang antar sel. Kemudian parenkim pengangkut itu terdiri atas sel yang memanjang dan letaknya itu searah dengan xilem dan juga floem. Setelah itu ada jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong ini merupakan jaringan yang menunjang bentuk dari tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya itu memiliki dinding sel yang tebal dan juga kuat. Fungsi dari jaringan penyokong ini untuk menegakkan batang, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio, kemudian melindungi jaringan pengangkut, dan memperkuat jaringan aerenkim atau jaringan parenkim penyimpan udara. Nah, jaringan penyokong ini terdapat 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim ini tersusun atas sel hidup, terus untuk menyokong tumbuhan yang muda, dan terjadi penebalan di bagian sudut dinding selnya. Kolenkim ini berbentuk silinder maupun sejajar yang panjang-panjang dan berjejaran gini ya. Kemudian yang sklerenkim itu tersusun atas sel mati dan memiliki dinding sel yang tebal.